pagi, teman-teman semuanya. Ada penulis namanya Simon Sinek. Dia sering banget bikin kontennya itu di LinkedIn dibandingkan kalau di Facebook maupun di Twitter. Tapi memang dia aktifnya di LinkedIn ya, sebagai seorang pebisnis ya soalnya. Dan yang menarik buat gue adalah mulailah dengan segala sesuatu dengan kata why. Karena kalau kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, apapun itu, dengan kata why, itu membuat kita menjadi lebih kuat, punya dasar yang kuat, kenapa kita harus lakuin itu, gitu. Itu yang akan membentuk namanya passion, dan akan juga mempengaruhi kekuatan di limbic brain juga, gitu. Nah, gue jadi berpikir ketika gue tiba-tiba juga sadar bahwa gue akhirnya apapun yang terjadi gue punya passion terhadap keuangan gitu. Dan mungkin itu terjadi kalau berkaca pada diri gue, mungkin itu terjadi dalam perjalanan hidup gue sendiri akhirnya yang membentuk why. Untuk apanya, untuk bagaimananya itu gue udah ngerti. Tetapi kenapa sih why sampai saat ini gue tuh masih tergerak terkait dengan keuangan. Kalau gue flashback ke belakang yang memperkokoh gue, kenapa gue punya why-nya? Pertama, mungkin paling dasar adalah gue mau memaknai hidup gue sendiri yang sekali lagi ini gak mudah untuk dibuat dalam kata-kata karena ini kalau udah passion tuh kadang-kadang kita susah untuk bikin ungkapin dalam kata-kata. Tapi gue akan coba. Gue menemukan jalur kehidupan gue gitu. Untuk mengucap rasa syukur gitu atas kehidupan gue dalam segi pendidikan karakter keuangan. Karena dari kecil gue memang gak punya orang tua, gak ada dasar, orang tua gue aslinya juga gak ada. Mungkin mereka ninggalin karena memang gue gak diterima atau mereka memang juga kesulitan keuangan. Gue juga gak tahu, tapi gue terima kasih kepada orang tua asuh gue yang udah mendidik gue sampai sekarang, udah bisa sampai S2. Kedua, gue bersyukur berada di dalam keluarga yang punya konflik soal keuangan. Papa gue yang sekarang itu pernah ngalamin dikeluarkan dari kantor karena korupsi sekitar 80 juta pada tahun yang cukup lama, mungkin 2015, 2014 lah mungkin. Kalau tidak salah sih sekitar itu. Dan itu kan uang 80 juta hitungannya gede. Ya, dia dikeluarkan dari kantor. Namun kayaknya gue ngerasa papa gue bangga juga dikeluarin. Walaupun dia pasti sedih banget ya. Dan itu why kenapa harus korupsi. Dan ternyata papa gue juga di dalam keuangannya, kesehariannya juga ancur-ancuran juga gitu ya. Entah karena mau bantu saudara, karena memang baik sama orang, ataupun mungkin karena ada hal-hal yang memang kita gak pernah tahu. Tapi sayangnya, papa gue ini gak membentuk, memang gak punya skill untuk keuangan, gak punya basic, jadi gak pernah tahu yang modelnya kayak dana pensiun, dana darurat gitu, gak punya tentang itu. Tetapi termasuk orang yang sangat baik hati dan baik banget sama orang, ngebantu orang gitu. Walaupun pada akhirnya di masa pensiunnya dia nggak punya duit sama sekali ya gitu. Dan gue juga belum bisa nolong gitu. Dalam keadaan gue yang duitnya juga pas-pasan gak bisa nolong. Gak bisa ke cover kebutuhan rumah gitu, gak bisa. Gitu. Dan itu tantangan gue banget itu. Berat banget. Terus kemudian berikutnya gue juga pas kuliah sendiri, kuliah S1 kebetulan dapat beasiswanya, kuliah S2-nya itu yang buat berat banget karena gue harus survive. Gue juga gak kepikiran untuk mencari saat itu karena situasi gue kerja, terus kemudian habis itu gak terpikir untuk mencari beasiswa, jadi gue pikir tapi gue butuh banget harus S2. Nah di situ gue ngutang, di situ gue harus disiplin dan ngutang gitu, ngutang dari koperasi dan disiplin.
Gue kuliah 2 tahun, gue selesain bener-bener, gue seriusin bener-bener kuliah S2-nya dengan utang yang harus gue akhirnya lunas selama 3 tahun. Jadi lo bisa bayangin tantangan itu kan. Terus akhirnya terakhir itu ketemu dengan 2 mentor yang sangat baik yang selalu gue dengerin di radio. Dan ternyata masalah keuangan itu masalah uang maupun masalah di perusahaan besar yang akhirnya pilot dan segala macam memang kembali lagi semuanya ke masalah uang. Dan menurut gue daripada gue ngurusin masalah uang di perusahaan atau uang yang lebih ukurannya lebih makro gitu ya, mendingan gue ngurusin yang mikro yang dimana setiap orang itu butuh panduan sebenarnya, butuh guidance sebenarnya. Di saat gue ngiri lihat negara lain yang gajinya mungkin lebih gede, misalnya kayak di Australia atau mungkin di Jerman atau dengan beasiswa yang gede, ya orang dari Indonesia survive ke sono. Nasib orang Indonesia sendiri tuh gimana di sini gitu. Ya karena gue pikir di sini juga terjadi kesenjangan yang amat jauh antara yang miskin dengan yang kaya kan. Paling tidak kita berbuat sesuatu mencerdaskan bangsa dengan cara apapun, mau lewat YouTube, podcast, dan segala macamnya untuk mencerdaskan bangsa. Kalau gue punya potensi itu, kalau gue punya kesempatan untuk itu, maka gue harus ambil. Dan itu akhirnya sekarang menjadi passion gue. Berdampak atau tidak, gue nggak tahu seberapa banyak. Dan paling tidak gue bisa ngukur dari media-media yang gue pakai seberapa banyak gue harus memberikan, gue harus punya nazar juga setiap tahun, setiap kali kalau gue ngajar pasti gue harus ngomongin soal keuangan. Gue ngukurnya dari situ gitu. Jadi semangat itu yang gue nggak bisa ilangin gitu. Gak apa-apa gue diejek oleh, ada juga sih orang-orang yang ngejek gue ketika gue lagi ngajar keuangan atau nyindir, ngomonginnya duit, ini bukan ngomongin ini gitu. Enggak, kadang-kadang kita suka mengotak-otakan, kadang-kadang kalau nggak sejalur, kalau nggak sama kalau gue nggak searah dengan pendidikannya gitu ya, kuliahnya apa tapi ngomongin keuangan gitu. Kadang-kadang ada kan orang yang nyindir kayak gitu kan, kita kuliahnya apa, S1-nya apa, S2-nya apa, terus kemudian malah setelah udah lo punya passionnya, lo akhirnya menemukan passion lo, terus kemudian ternyata beda dan lo ada aja yang ngata-ngatain lo, ada aja yang nyindir lo gitu. Yakinlah aja, walaupun S2, S1, S2 gue beda, tetapi akhirnya gue menemukan passion gue, kegairahan gue yang tanpa henti untuk selalu bicara soal keuangan. Nah itu tuh yang susah. Dengan begitu terjawab sudah pertanyaan Simon Sinek. Kita mau mulai sesuatu itu harus start with why. Kalau kita nemuin why-nya buat diri kita sendiri, akhirnya jadi passion. Sampai kapanpun itu gak akan pernah hilang, bahkan lo sampai akhir hayat lo gitu. Jadi lo harus nemuin why-nya. Salam dari gue, Lembut Ambon. Bye-bye. Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue.
Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi nggak sempat makan pagi. Selamat mencoba.